Shalom anak-anak kelas 5. Apa kabarmu hari ini? Apakah semuanya baik? Ibu Samsinar sangat berharap dan terus berdoa untuk anak-anakku sekalian. Kalian berada di dalam keadaan yang bahagia, hati senang, penuh semangat, tubuh sehat dan kuat. Dan tentunya kalian akan menjadi anak-anak yang taat ya. Amin, itu doa Bu Samsinar. Nah, anak-anakku sekalian, mari ikuti pembelajaran hari ini ya. Fokus, simak dengan baik, ikuti penjelasan Ibu Samsinar sampai selesai ya nak ya. Nah, hari ini kita masih ada di dalam bab yang pertama di bagian akhir, yaitu terpisah dari Allah. Terpisah apa ya artinya ya? Terpisah itu artinya yang tadinya dekat menjadi jauh. Yang tadinya menyatu sekarang terputus. Ya, itu arti dari kata terpisah. Nah, terpisah dari Allah artinya bahwa dulu hubungan manusia dengan Allah itu tadinya dekat, menyatu, tetapi oleh karena dosa, hubungan itu rusak, terputus, dan manusia terpisah dari Allah. Pembelajaran kita hari ini bertujuan anak-anak dapat menerapkan pengakuan dosa secara pribadi. Kemudian anak-anak juga dapat menerapkan pentingnya memohon pengampunan dari Allah. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan. Tolong fokus dan perhatikan terus ya. Nah, kita sudah paham tentang arti dosa, asal dosa, dan tentang dosa itu bukan kebenaran. Kita sudah mempelajarinya di minggu-minggu yang lalu. Ibu harap kalian sudah paham tentang arti dosa itu ya. Nah, sekarang ini kita belajar tentang terpisah dari Allah. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, mereka melanggar perintah Allah atau tidak taat pada perintah Allah, mereka menjadi berdosa. Dan karena mereka berdosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Keluarnya Adam dan Hawa dari Taman Eden artinya hubungan Allah dengan Adam dan Hawa atau manusia pertama sudah rusak. Mereka akhirnya terpisah dari Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Manusia tidak dapat bersama-sama lagi dengan Allah. Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Sebab Allah itu adalah Allah yang maha suci. Allah kita itu Allah tidak pernah melakukan dosa. Sebab Dia adalah kebenaran. Allah tidak dapat tinggal lagi dengan manusia karena dosa. Nah, di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, kejahatan di sini artinya ya dosa. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Otomatis Allah juga tidak dapat memberkati manusia lagi. Manusia sudah menjadi seteru Allah. Apa itu seteru? Seteru artinya lawan dari Allah. Ya, manusia menjadi lawannya Allah karena dosa. Jika kamu terus-menerus berbuat dosa anak-anak, iblis akan senang. Iblis akan semakin senang. Dan kamu akan semakin jauh terpisah dari Allah. Ini yang akan terjadi ya. Sehingga apa? Sehingga
kamu akan jauh dari berkat-berkat Allah. Ketika kamu berada di dalam keadaan berdosa, misalnya berbohong, mencuri, melawan orang tua, ya, apa yang kamu rasakan? Kamu akan kehilangan berkat Allah. Berkat Allah yang mana yang tidak kita nikmati saat kita melakukan dosa? Kita akan menjadi apa? Tidak merasa damai. Kita akan merasa apa? Merasa takut, merasa gelisah. Nah, itu berkat Allah kita tidak dapat nikmati kalau kita berada dalam keadaan dosa. Dan terlebih lagi kalau kita berada di dalam keadaan dosa, berdosa terus-menerus, tidak mau menyadarinya, tidak mau bertobat, maka Allah menghukum kita, Allah akan menghukum kita karena dosa kita. Nah, anak-anak, pernahkah kamu merasa jauh dari Allah? Kalau kamu pernah merasa jauh dari Allah, itu artinya kamu sedang melakukan sesuatu kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan. Pernahkah kamu merasa takut karena telah berbuat dosa? Ya, itu tadi ya, kita kehilangan berkat Allah ketika kita melakukan dosa. Kita jadi takut, kita jadi gelisah, kita merasa Tuhan itu jauh, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang percaya ketika mereka berbuat dosa, misalnya mencuri, berbohong kepada siapa? Kepada guru atau mama, maka hatinya pasti tidak akan tenang. Tetapi jika perbuatan dosa atau berbohong terus dilakukan, maka hubungan dengan Allah akan putus dan berkat Allah akan jauh daripada kita. Itu tadi ya, kita akan kehilangan berkat Tuhan. Tuhan akan jauh dari kita. Karena apa? Tuhan gak mau kita hidup di dalam dosa. Karena Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus. Nah, ketika kita berbuat dosa ini, yang harus kita lakukan ketika kita berbuat dosa, ya, ketika kita berbuat dosa, ini yang harus kita lakukan anak-anak. Ini yang harus kamu lakukan. Mengakui dosa itu, mengakui perbuatan dosamu, dan memohon ampun kepada Tuhan, serta bertobat atau berubah atau berhenti melakukan dosa itu. Ya, memohon ampun dan bertobat akan memperbaiki hubungan yang terpisah dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah sudah mengampuni dosa yang kita lakukan. Amin. Anak-anak percaya? Amin. Percaya ya. Baik, kita akan lanjutkan. Hari ini anak-anak akan mengerjakan satu tugas ya. Tugasnya adalah anak-anak akan menjelaskan arti dari dosa. Kalian pasti sudah bisa. Ya. Anak-anak, kalian akan menjelaskan arti dari dosa dan menyebutkan salah satu contoh dosa yang pernah kamu lakukan atau mungkin masih sering kamu lakukan. Ya, apa dosa yang sedang kamu lakukan? Kamu yang tahu. Nanti tuliskan satu saja. Kemudian tuliskan juga bagaimana perasaanmu saat melakukan dosa itu. Dan sekarang tuliskan yang terakhir, apakah kamu sudah bertobat dari dosa itu? Nah, nanti tugas ini akan kamu kerjakan dalam bentuk video. Ya, mengerti ya anak-anak? Pasti mengerti. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di dalam tema yang baru. Oke, sampai ketemu anak-anak. Sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati.